Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kali ini kita akan membahas mengenai ateis yang cukup menjamur dan berkembang di Timur Tengah. Perkembangan ateis di Timur Tengah memang tidak bisa dihambat lagi sahabat, karena memang pergerakannya cukup luar biasa. Nanti kita akan tonton videonya, dijelaskan oleh seorang YouTuber besar di Indonesia ini. Dia tunjukkan data-datanya bagaimana perkembangan ateis di Timur Tengah. Ya cukup mengejutkan karena kita tahu ya, negara-negara Arab itu adalah negara-negara yang religius, yang sangat beragama, tetapi orang-orang ateis berkembang dengan luar biasa. Ya, sebenarnya perkembangan ateis itu tidak hanya terjadi di Timur Tengah ya. Bukan hanya di Eropa atau Amerika. Di negeri kita ini perkembangannya juga luar biasa loh. Tetapi di silentkan atau mereka sembunyi-sembunyi begitu sahabat. Karena memang dari beberapa kasus yang terjadi di negeri kita ini, ketika ada orang yang mengaku ateis di negeri kita ini akan mengalami pengancaman, tekanan, dan persekusi. Salah seorang muslim yang cukup taat dan seorang pegawai sipil yang cukup cerdas pernah mengalami persekusi dan pengancaman, bahkan dipidana karena mengaku dirinya ateis. Orang itu adalah Alexander Aan. Beliau orang kampung saya ini, saudaraku, ya Sumatera Barat ya. Beliau adalah orang Minang asli dan memilih menjadi ateis karena mengalami kekecewaan dari oknum-oknum agama, bahkan ajaran-ajaran agama. Ya kita tahu ya, beberapa ketidakadilan, keberpihakan dilakukan karena berdasarkan agama. Saya dulu sering ya di Facebook itu debat dengan si Alexander Aan ini sahabat, melalui komentar-komentar gitu. Saya debat bersama dengan juga Muhammad Amin ya, seorang ateis juga dari Indonesia, sekarang berada di Belanda karena dipersekusi. Saya dulu sering debat sebelum dia ditangkap dan digebukin gitu, mukanya sampai hancur pada masa itu karena mengaku ateis. Itulah penyebabnya orang-orang ateis di Indonesia ini memilih untuk tidak menyatakan dirinya secara terburu-buru, karena berisiko buat keselamatannya, keselamatan istri atau suaminya, bahkan keselamatan keluarga besarnya secara menyeluruh. Ya, kalau kita masuk ke beberapa grup ateis di Facebook ya, kita akan menemukan banyak sekali orang Indonesia yang dulunya adalah seorang muslim, akhirnya memilih tidak bertuhan karena melihat dari kegerakan-kegerakan ketidakadilan dalam sebuah agama. Yang sini mengatakan dia berasal dari agama juga, tetapi melakukan persekusi. Yang ini juga berkata berdasarkan agama juga, tapi melakukan persekusi. Itulah yang membuat salah satunya di negeri kita ini adanya orang ateis. Oke sahabat, kita tonton dulu videonya bagaimana pernyataan Guru Gembul. Nanti saudara boleh langsung tonton selengkapnya, karena video ini ada beberapa yang saya potong karena terlalu panjang. Jadi saudara langsung ke sana, lihat video aslinya dan tonton semuanya. Sahabat yang terkasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ini muncul di Timur Tengah yang katanya sangat religius, yang katanya sangat agamanya ketat dan seterusnya. Tetapi sekarang kita lihat yang pertama itu adalah Iran. Tuh, Iran tuh. Di Iran itu perkembangan ateisme sangat pesat. Dan ini adalah negara Timur Tengah yang paling awal pertumbuhan ateisme pesatnya itu di Iran. Kenapa orang-orang Iran itu banyak yang ateis? Alasan mereka kalau diwawancara, kenapa lu jadi ateis gitu? Karena ini inti dari jawaban mereka ya. Karena mereka tidak bisa membedakan mana agama dan mana kepentingan politik. Jadi ketika pemerintah melakukan tindakan-tindakan yang tidak populer, misalkan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak menyenangkan rakyatnya, mereka mengutip Al-Quran, mereka mengutip hadis, mereka mengutip dan menyatakan bahwa itu adalah bagian dari syariah Islam. Jadi, dan ketika itu di demo, pendemonya juga menyatakan bahwa demo protesnya itu adalah bagian dari syariat Islam. Jadi orang-orang di Iran pada waktu itu, sampai pada saat ini juga, mereka tuh benar-benar bingung. Ini agama yang membawa ketentraman, kedamaian, tapi malah ribut-ribut, perang-perang, dua-duanya mengatasnamakan agama. Saya bingung, saya galau. Pas saya lihat pemerintah, misalkan mengeluarkan kebijakan yang jelek dan mengutip ayat Al-Quran, oh, ternyata kebijakan ini berasal dari Al-Quran. Kan begitu. Akhirnya, Iran adalah negara paling awal di Timur Tengah yang perkembangan ateismenya itu pesat sekali. Ada yang pindah ke Kristen, ya pindah ke Kristen hanya sekitar 160.000 orang. 160.000 orang. Ya, tapi itu dalam jangka waktu sekitar 15 tahunan. Tapi lebih banyak ke pindah agamanya itu ke sekte-sekte spiritualis. Jadi yang sufi ekstrim, tidak
saya bertuhan tapi tidak beragama gitu. Ada juga yang ke ateis, Iran. Kemudian ada juga Mesir. Mesir itu juga sekarang, Mesir itu beberapa tahun yang lalu pernah diklaim sebagai negara paling beragama karena orang-orang yang diwawancara kebanyakan memang sangat peduli pada agamanya dan menganggap agama itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dirinya. Itu Mesir. Tetapi data yang disebutkan, mana saya lupa datanya. Tapi ada data yang disebutkan bahwa Mesir itu sekarang sekitar 10 juta orang dari 87, artinya lebih dari 10%. Dari 87 juta orang Mesir, 89 sekarang mungkin ya, 10 jutanya itu sekarang menyatakan diri sebagai ateis. Apa alasan mereka menjadi ateis? Alasannya hampir sama dengan Iran. Mesir itu kan pernah terimbas Arab Spring, pernah terimbas perang gontok-gontokan untuk menjatuhkan pemimpin dan menggantikan dengan pemimpin yang lain gitu. Nah, sama ternyata di Mesir itu kekerasan itu dilegitimasi oleh agama. Jadi orang-orang ulama-ulama, fatwa-fatwa ulama itu perang gitu. Fatwa ulama ini menyatakan bahwa kelompok itu kafir, fatwa ulama ini menyatakan bahwa kelompok itu kafir. Padahal itu sebenarnya adalah kelompok-kelompok politik. Jadi orang sudah benar-benar tidak bisa membedakan apakah ini kepentingan politik, apakah ini agama. Karena dua-duanya pakai dalil agama dan dua-duanya demi pembenaran kebijakan politik dan pembenaran kelompok politik. Gamang, bingung, tidak peduli, akhirnya ya udah saya menyatakan ateis saja. Kalaupun Tuhan itu ada, maka seharusnya dia tidak membiarkan hal ini terjadi. Itu kata orang-orang Mesir. Baraya harus paham, kalau sekarang Baraya mengernyitkan dahi, aduh kok bisa gitu sih alasannya, gak gini. Cobalah Baraya jadi ayah atau jadi ibu, kemudian ada anak yang umurnya 1 tahun atau 2 tahun, kemudian dia diledakkan oleh teroris, yang teroris itu teriak-teriak Allahu Akbar. Maka mungkin saja iman Baraya itu akan benar-benar terguncang. Anak keluarga yang paling disayangi diledakkan, dan yang meledakannya mengatasnamakan Tuhan. Kan, ya di Indonesia tidak terbayang bagaimana ceritanya, kok jadi ateis hanya gara-gara konflik. Tetapi di Timur Tengah itu kondisinya seperti itu. Makanya akhirnya banyak sekali di Mesir, kita sekarang masih bahas Mesir, yang menolak beragama dan lepas, dan itu jumlahnya 10 juta, artinya itu lebih banyak daripada Kristen Koptik di sana sekarang. Ya maaf. Kemudian di Saudi Arabia juga perkembangannya sangat pesat, padahal Saudi Arabia adalah negara yang pusat kiblatnya orang-orang Islam. Kenapa juga ateisme di sana berkembang? Sama. Alasannya itu adalah bahwa pemerintah Arab Saudi misalkan sekarang menyerang 2 negara sekaligus. Yang satu menyerang ke utara Suriah untuk menggulingkan pemerintahan, dan yang satu lagi menyerang ke Yaman untuk mempertahankan pemerintahan. Dan Saudi Arabia sering menggunakan senjata-senjata dari Amerika Serikat, dari Israel, ya klaim media massa, menggunakan senjata-senjata dari orang kafir, tapi digunakan untuk membunuh orang-orang Islam. Ada orang Yaman, 1 bis penuh, bis sekolah, anak-anak mau berangkat ke sekolah, kena bom rudal dari Saudi Arabia, meninggal semua. Nah, sekali lagi Baraya, kalau Baraya jadi orang tua, dan kemudian melihat bahwa yang meledakkan, maaf sekali, ini tragis, yang meledakkan, yang membunuh sanak keluarga kita itu adalah orang-orang yang berteriak takbir atau mengatasnamakan agama, itu iman langsung goncang itu, pada waktu itu. Makanya di Arab Saudi itu katanya sampai 15%. Menyatakan saya tidak peduli lagi pada agama, dan 5% menyatakan benar-benar tidak beragama lagi sekarang. Katanya begitu. Ini sekali lagi datanya silahkan aja dicek di Google. Saya lupa, padahal saya nyantumin data di sini dari Ponda gitu atau dari mana saya lupa. Tetapi yang jelas Tempo dan Tirto sekarang sama-sama memberitakan hal itu. Ya beberapa hari kemarin gitu, maksudnya beberapa bulan kemarin. Begitu. Ini jadi keprihatinan kita bersama. Kita harap bahwa Timur Tengah tidak lagi bergolak. Ada lagi cerita di Turki. Nah, Turki juga sama. Turki tidak banyak kasus kekerasan seperti di negara-negara yang saya sebutkan sebelumnya. Tetapi Turki punya masalah di Erdogan-nya. Jadi Erdogan itu presiden, sekarang presiden, sebelumnya Perdana Menteri. Presiden yang sangat islami, presiden yang sangat taat beragama. Tetapi justru karena taat beragama itu, dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro untuk mayoritas kalangan beragama, tetapi ditentang oleh kalangan yang tidak beragama. Kan di Turki itu sekuler, jadi pihak-pihak yang mendukung sekularisme itu marah sama Erdogan sekarang itu. Nah, kalau dulu yang sekuler dan yang islami itu sama-sama menyatakan keislamannya, tetapi sekarang yang islaminya menjadi kuat gara-gara mendukung Erdogan dan didukung oleh Erdogan, sedangkan yang sekuler itu banyak yang akhirnya menjadi ateis gara-gara kok saya jadi dilecehkan, kok saya jadi dipinggirkan, kok pendapat sekularisme saya yang itu katanya bermula dari Ataturk, sekarang jadi diabaikan. Nah, ya terserah Baraya menganggap itu benar atau salah, tetapi di Timur Tengah, di Turki jajak pendapatnya seperti itu, dan sekarang katanya orang ateis naik sampai 3 kali lipat di Turki sejak masa pemerintahan Erdogan. Datanya benar atau salah, silakan kunjungi, tetapi media-media arus utama menggambarkan yang seperti itu. Baraya begini, agama itu memang masalah yang sensitif, apalagi untuk orang-orang Islam. Orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang
menganggap agamanya itu sangat tidak bisa lepas dari dirinya gitu. Bahkan saya pernah sampaikan di episode yang sebelum-sebelumnya bahwa Islam itu adalah agama yang tidak bisa disekulerkan gitu. Kalau Kristen sekarang sekuler, menerima sekuler, oke. Buddha oke. Tetapi Islam itu sangat susah untuk disekulerkan karena Nabi Muhammad sendiri adalah tokoh negara, bukan hanya tokoh spiritual. Oke, Baraya, itu saja. Itu data-datanya. Ya, sahabat. Doakan ya, kapan-kapan saya akan menceritakan lebih dalam mengenai Alexander Aan yang memilih menjadi ateis. Dia itu orang terkenal di Indonesia ini karena Amerika, Eropa, bahkan beberapa orang-orang Timur Tengah sempat mendukung dan bersimpati kepada Alexander Aan ini karena mereka tidak tega ada seorang yang mengaku tidak percaya Tuhan malah dipersekusi kan gitu ya. Alexander Aan ini memang seorang yang dulunya taat beragama. Nah, akhirnya dia banyak sekali ya bertanya-tanya kepada ulama dan para tokoh-tokoh agamanya mengenai ayat-ayat dan surah-surah yang dia bacakan, bahkan bertanya kenapa kok bisa ada orang ngaku agama kok kelakuannya begini, ngaku orang taat beragama rajin beribadah kok kelakuannya begini gitu ya. Itulah yang membuat dia mengalami persekusi karena beberapa orang yang dia tanya itu tidak sanggup menjawab, tidak sanggup menjawab dan akhirnya dianggap melecehkan dan menghina agama. Itu awal penyebabnya sebenarnya, karena yang ditanya itu nggak sanggup menjawab, ya akhirnya dikatakanlah Alexander Aan ini menghina atau menista agama sehingga diponislah dia berapa tahun itu ya dulu ya penjara karena seorang yang mengaku ateis dianggap sebagai penista agama. Sempat dihakimi juga pada masa itu ya, kan rumahnya didatangi, keluarganya juga mengalami persekusi pada masa itu. Saya nggak tahu di mana dia sekarang ya, tapi dulu sering saya komentari postingan-postingan dia sebelum dia ditangkap. Oke, sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.